Selamat pagi buat anak didik kami semua kelas 11 MIA. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat untuk selalu mengikuti proses pembelajaran daring yang kita lakukan. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang diambil dari topik pembelajaran teori kinetik gas atau TKG. Baik, pembahasan soal-soal dari teori kinetik gas ini akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita awali dari soal nomor 1. Volume suatu gas ideal sebanyak 4 liter memiliki tekanan 1,5 atmosfer pada suhu 27 derajat Celcius. Jika volume gas menjadi 3,2 liter pada suhu 47 derajat Celcius, tentukanlah bagian A tekanan akhir gas, bagian B tekanan akhir gas jika gas diproses secara isokorik. Baik, kita buat pembahasannya. Dari informasi soal disebutkan volume awal V1 sama dengan 4 liter, volume akhir V2 sama dengan 3,2 liter, tekanan awal P1 sama dengan 1,5 atm, suhu awal T1, perhatikan di sini suhunya masih dalam satuan Celcius, kita ubah ke dalam satuan Kelvin, berarti kita tambah dengan 273 sama dengan 300 Kelvin. Selanjutnya suhu akhir T2 sama dengan di sini 47 derajat Celcius menjadi satuan Kelvin, kita tambah dengan 273 sama dengan 320 Kelvin. Untuk bagian A, menentukan tekanan gas akhir. Untuk menentukan tekanan gas akhir, kita akan mempergunakan persamaan atau hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana hukum Boyle-Gay-Lussac tentang teori kinetik gas itu adalah sebagai berikut. P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Untuk ruas kiri, ini adalah merupakan keadaan awal gas. Untuk ruas kanan menyatakan keadaan akhir gas. Untuk menentukan nilai tekanan gas akhir atau P2, dari persamaan ini kita tentukan persamaan untuk P2 sama dengan P1 dikali V1 dikali T2 dibagi dengan V2 dikalikan dengan T1. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui pada soalnya. Untuk persamaan ini, maka P2 sama dengan 1,5 dikali 4 kali 320 dibagi dengan 3,2 dikalikan dengan 300. Maka P2 sama dengan 1920 dibagikan dengan 960, hasilnya sama dengan 2 atm. Untuk bagian B, tekanan gas akhir untuk proses isokorik. Gas yang diproses secara isokorik atau dengan istilah lain isovolume, maka volume gas awal V1 akan sama dengan volume gas akhir V2. Kemudian untuk menentukan tekanan gas akhir dengan proses gas secara isokorik atau isovolume, kita akan pergunakan persamaan atau hukum Charles, di mana hukum Charles menyatakan tentang teori kinetik gas. Perbandingan tekanan awal terhadap suhu awal itu akan sama dengan perbandingan tekanan akhir dengan suhu akhir. Persamaan untuk P2 dari persamaan ini kita tuliskan P2 sama dengan P1 dikali T2 dibagikan dengan T1. P1, T2 dan T1 kita masukkan pada persamaan ini. Maka P2 sama dengan 1,5 dikali 320 dibagikan dengan 300 akan sama dengan 480 dibagi dengan 300, hasilnya sama dengan 1,6 atm. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 2. Sebuah tangki diisi dengan 30 kg oksigen pada tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dan suhu 47 derajat Celcius. Tangki memiliki lubang kecil sehingga sejumlah gas dapat lolos keluar. Ketika suhu gas menjadi 27 derajat Celcius dan tekanan dalam tangki 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal, tentukanlah massa gas oksigen yang lolos keluar dari tangki.
Pembahasannya dari keterangan soal bisa kita tuliskan massa awal gas yaitu M1 sama dengan 30 kg, tekanan awal P1 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, tekanan akhir P2 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal, suhu awal T1 sama dengan 47 ditambah 273 sama dengan 320 Kelvin. Kemudian suhu akhir T2 sama dengan 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kita awali pembahasan ini dari persamaan gas umum ideal, yaitu perkalian tekanan dengan volume sama dengan nRT, atau perkalian tekanan dengan volume akan sama juga dengan, perhatikan di sini ada N huruf kecil yaitu mol, yaitu perbandingan M dibagi dengan massa relatif dikalikan dengan R dikalikan dengan T. Karena dalam soal ini nilai massa relatif atau MR, volume V, dan konstanta gas umum sama dengan konstan, maka persamaan ini akan kita ubah menjadi P akan sama dengan M dikalikan dengan T. Selanjutnya dari persamaan ini kita buat persamaan untuk menentukan massa M, yaitu perbandingan tekanan dibagi dengan suhu. Kemudian perbandingan massa gas untuk keadaan awal dengan keadaan akhir. M1 berbanding M2 akan sama dengan P1 dibagi T1 berbanding P2 dibagikan dengan T2. M1 adalah menyatakan massa awal gas hidrogen yang besarnya sama dengan 30 kg. Kita masukkan pada persamaan ini, maka 30 berbanding M2 akan sama dengan P1 2 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan T1 320 berbanding P2 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan T2 300. Kemudian kita perhatikan bagian ini dan yang di sini, ini sama-sama dikali dengan 10 pangkat 5. Ini kita habiskan terlebih dahulu, ya. Kemudian bilangan yang di bawah 320 dengan 300 sama-sama kita bagi dengan 100, sehingga bagian ini menjadi 3,2, kemudian di sini menjadi 3, sehingga 30 berbanding M2 akan sama dengan 2 dibagi 3,2 berbanding 1,5 dibagi dengan 3. Akan sama dengan 2 dibagi 3,2, kemudian di sini tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda kali, maka angka 1,5 dengan 3 itu akan berpindah posisi, berarti dikali dengan 3 dibagi dengan 1,5. Sehingga 30 berbanding M2 akan sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 berbanding 3,2 dikali 1,5 sama dengan 4,8. Selanjutnya kita kali dalam dikali yang di dalam, berarti 6 dikali M2 berarti 6M2 akan sama dengan perkalian yang di bagian luar 30 dikalikan dengan 4,8 sama dengan 144. Sehingga nilai M2 sama dengan 144 dibagi 6 sama dengan 24 kg. Nilai M2 yang besarnya 24 kg ini adalah merupakan massa akhir gas, yaitu massa gas yang tinggal di dalam tangki. Yang menjadi pertanyaan adalah massa gas oksigen yang lolos keluar dari tangki. Maka massa gas oksigen yang lolos dari tangki atau keluar dari tangki itu kita simbolkan dengan delta M sama dengan M1 dikurang M2. Kita masukkan M1 dengan M2 sehingga delta M sama dengan 30 dikurang 24 sama dengan 6 kg. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 3. Sebanyak 6 liter gas argon bersuhu 27 derajat Celcius pada tekanan 2 atm di mana 1 atm sama dengan 10 pangkat 5 Pascal berada di dalam tabung.
Jika konstanta gas umum R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin dan banyaknya partikel dalam 1 mol gas 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, tentukanlah bagian A jumlah mol gas argon, bagian B banyak partikel gas argon dalam tabung. Pembahasannya kita tuliskan dari keterangan soal. Volume V itu masih dalam satuan liter, yaitu 6 liter. Akan sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Kemudian suhu T sama dengan 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian tekanan P sama dengan 2 atm sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tetapan gas umum R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin dan bilangan Avogadro yaitu banyaknya partikel dalam 1 mol gas sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Untuk bagian A, menentukan jumlah mol gas. Kita gunakan persamaan umum gas ideal yaitu P dikali V sama dengan nRT. Maka dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan untuk menentukan mol gas yaitu huruf N kecil. Maka N sama dengan P dikali V dibagi dengan RT. Kita masukkan nilai P, V, konstanta gas, R, dan suhu T ke persamaan ini. Maka N akan sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 dikali 6 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 8,314 dikalikan dengan 300. Kita perhatikan bilangan yang di atas. Di sini ada perkalian 10 pangkat 5 dikali dengan 10 pangkat negatif 3. Hasilnya 10 pangkat 2 atau 100. Maka 100 yang di atas itu sama-sama kita bagi dengan 100. Maka yang di bawah ini kita bagi dengan 100, maka ini menjadi 3. Sehingga N akan sama dengan 2 dikalikan dengan 6 dibagi dengan 8,314 dikali dengan 3. 2 kali 6 sama dengan 12 dibagi dengan 3, maka di atas sama dengan 4. Maka mol gas N akan sama dengan 4 dibagi dengan 8,314, nilainya sama dengan 0,48 mol. Kemudian untuk menentukan jumlah partikel gas dengan simbol huruf N kapital, kita buat terlebih dahulu hubungan jumlah partikel dengan mol, di mana hubungannya adalah jumlah partikel itu sama dengan N dikalikan dengan Na, atau perkalian jumlah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Kita masukkan nilai N dan nilai bilangan Avogadro, maka jumlah partikel gas N sama dengan 0,48 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka kita akan memperoleh jumlah partikel gas sama dengan 2,9 kali 10 pangkat 23 partikel. Selanjutnya kita lihat persamaan atau soal nomor 4. Diketahui 4 jenis gas ideal dengan jumlah partikel dan kecepatan seperti tabel di bawah ini. Di sini ada 4 gas ideal 1, gas ideal 2, gas ideal 3, gas ideal 4, di mana masing-masing gas ini memiliki jumlah partikel N dan kecepatan, ya. Pertanyaannya bagian A yaitu kecepatan rata-rata kuadrat, bagian B kecepatan efektif gas ideal. Kita buat pembahasannya. Untuk bagian A menentukan kecepatan rata-rata kuadrat. Persamaan umum rata-rata kuadrat kecepatan itu dirumuskan dengan V rata-rata kuadrat sama dengan N1 dikali V1 kuadrat ditambah N2 dikali V2 kuadrat ditambah N3 dikali V3 kuadrat tambah sampai N yang ke N dikali V ke N dipangkat dengan 2 dibagi dengan N1 ditambah N2
tambah N3 tambah sampai N yang ke N. Kemudian jika kita perhatikan soal ini atau tabel ini, jumlah gasnya ada sampai 4. Maka indeks yang kita gunakan untuk persamaan ini adalah sampai indeks atau angka yang keempat. Maka V rata-rata kuadrat akan sama dengan N1 dikali V1 kuadrat ditambah N2 kali V2 kuadrat ditambah N3 kali V3 kuadrat tambah N4 dikali V4 kuadrat dibagikan dengan penjumlahan N1 ditambah N2 tambah N3 tambah N4. Kita masukkan masing-masing jumlah partikel dan masing-masing kecepatan pada persamaan ini, maka V rata-rata kuadrat akan sama dengan 10 dikali 20 kuadrat ditambah 8 kali 24 kuadrat tambah 12 dikali 25 kuadrat tambah 20 kali 30 kuadrat dibagi dengan jumlah total partikel 10 ditambah 8 tambah 12 tambah 20. Maka V rata-rata kuadrat sama dengan 4000 ditambah 4608 tambah 7500 tambah 18000 dibagikan dengan 50. Hasil penjumlahan di atas sama dengan 34108 dibagi dengan 50. Maka kita peroleh V rata-rata kuadrat sama dengan 682,16 dalam satuan meter kuadrat per sekon kuadrat, karena ini dalam bentuk pangkat 2. Kemudian untuk bagian B, menentukan kecepatan efektif. Kecepatan efektif gas Vf itu sama dengan V RMS. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, sama dengan akar dari V rata-rata kuadrat. Kita masukkan V rata-rata kuadrat yang ini 682,16 ke persamaan ini, maka kita peroleh kecepatan efektif gas V RMS sama dengan akar dari 682,16. Hasilnya sama dengan 26 meter per sekon. Kita perhatikan soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 5. Tentukanlah ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh gas nitrogen pada suhu 27 derajat Celcius. Diketahui massa relatif gas nitrogen 28 gram per mol, kemudian bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul atau partikel per mol, kemudian tetapan Boltzmann K 1,38 kali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin, kemudian suhu T sama dengan 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita buat pembahasannya. Nah, di sini kita akan membuat energi kinetik nitrogen itu akan berubah menjadi energi potensial. Di mana energi kinetik gas nitrogen, di mana gas nitrogen itu termasuk gas diatomik, persamaannya adalah EK sama dengan 5/2 kT. Kemudian energi potensial pada ketinggian tertentu yang dicapai oleh gas nitrogen, persamaannya adalah EP energi potensial sama dengan perkalian massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian H. Di mana M pada persamaan energi potensial ini menyatakan massa sebuah molekul nitrogen. Nah, kita tentukan terlebih dahulu massa sebuah gas atau molekul nitrogen, yaitu M sama dengan massa relatif dibagi dengan bilangan Avogadro. Maka M atau massa untuk satu molekul gas nitrogen sama dengan satu molekul kali 28 gram per mol dibagi dengan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Sehingga M sama dengan 4,65, ini 10 pangkat negatif 10 pangkat 23 naik ke atas menjadi 10 pangkat negatif 23 dalam satuan gram. Atau M sama dengan 4,65 kali 10 pangkat negatif 26 dalam satuan kilogram.
Nah, selanjutnya kita akan menyamakan energi kinetik EK dengan energi potensial EP. Energi kinetiknya tadi sama dengan 5/2 kT. Kita samakan dengan energi potensial MGH. Dari persamaan ini, kita tentukan persamaan menentukan ketinggian H akan sama dengan 5 kT dibagi dengan 2 mg. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dan yang sudah kita peroleh tadi, nilai massa M, maka H akan sama dengan 5 kali 1,38 kali 10 pangkat negatif 23 kali 300 dibagi dengan 2 kali 4,65 kali 10 pangkat negatif 26 dikali 10. Maka H akan sama dengan 5 dikali 1,38 dikali dengan 300 itu sama dengan 2070 kali 10 pangkat negatif 23 dibagi dengan perkalian 2 dikali 4,65 dikalikan dengan 10 sama dengan 93 kali 10 pangkat negatif 26. 10 pangkat negatif 26 ini akan kita pindahkan ke atas menjadi kali 10 pangkat positif 26. Sehingga ketinggian maksimum yang dicapai oleh gas nitrogen pada suhu 27 derajat Celcius itu sama dengan 22,25 kali 10 pangkat 3 dalam satuan meter. Atau dalam satuan kilometer bisa juga kita tuliskan H sama dengan 22,25 kilometer. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang pembahasan soal-soal dari topik pembelajaran teori kinetik gas. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, selamat belajar, dan semoga sukses.